Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan MC. Oke, tak bosan-bosannya buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik, sekaligus ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua. Satu buah video yang saya ambil dari Info Wibisono Channel. Satu buah video dengan judul Indonesia Bangga, Indonesia ciptakan bahan bakar pesawat dari minyak kelapa sawit. Luar biasa kalau benar informasi ini. Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu videonya seperti apa. Tapi jangan lupa sekali lagi, silakan dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe, juga channel Info Wibisana. Oke, langsung saja kita ke videonya. Mungkin kalian sering mendengar kalimat ini, Indonesia banyak orang pintar, tapinya ini macam-macam bro. Ada yang bilang kekurangan orang jujur, ada yang bilang tidak mempunyai kesempatan, ada juga yang bilang tidak konsisten dan macam-macam lah pokoknya alasannya. Ya memang faktanya demikian bro, banyak sekali ide gagasan dan penemuan dari orang Indonesia yang tidak dihargai di Indonesia namun justru sangat dihargai di luar negeri. Bahkan sampai-sampai kita sendiri terdoktrin bahwa itu adalah ciptaan dari bangsa lain. Misalnya saja nih yang paling basic. Selama ini yang selalu kita kenal, demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh negara kita sendiri, mengadopsi dari sistem barat. Betul tidak? Kalian di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, pasti itu yang diajarkan dimanapun kalian berada. Namun faktanya, sistem demokrasi di Indonesia adalah penemuan original bangsa kita sendiri, yang kita kenal sudah sejak lama dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Gagasan ini bukan hanya omong kosong belaka, bahkan sudah ada dalam bentuk literatur dan terkonsep dalam kitab Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Dan ini sudah ada di tanah Nusantara sejak abad ke-14 Masehi. Jadi pengetahuan kalian di bangku sekolah maupun kuliah itu sudah salah kaprah. Ya termasuk saya sendiri yang notabene lulusan hukum. Siapa bilang Indonesia itu diajari demokrasi oleh Barat? Kita sudah kenal demokrasi sebelum mereka datang ke tanah Nusantara bro. Itu sajalah spoilernya, gak usah banyak-banyak, sedikit tapi ya bermutulah. Karena yang saya mau bahas bukan itu, melainkan Indonesia saat ini sudah berhasil menciptakan produk baru, yaitu bioaftur, yakni bahan bakar pesawat dari minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit. Sejak 24 Oktober 2019, Indonesia melakukan riset dalam pengembangan produk minyak sawit menjadi bioaftur J2.4. Bioaftur itu sendiri dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Namun Profesor Subagio dari ITB saat itu ditunjuk sebagai ketua tim peneliti. Nah, di tahun 2023 bro, tepatnya 4 Oktober 2023 kemarin, PT Pertamina bersama Garuda Indonesia berhasil melakukan uji terbang pesawat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan Sustainable Aviation Fuel atau yang disingkat dengan SAF. Bahan bakar ramah lingkungan juga memiliki kandungan minyak nabati dari kelapa sawit. Uji terbang pertama dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta bro. Diuji dengan tahapan ground run dan flight test pada pesawat komersial. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi PKGFX milik maskapai Garuda Indonesia. Oke teman-teman ya, satu informasi yang menarik sekali ya, dimana orang Indonesia ataupun Indonesia sudah berhasil menciptakan bahan bakar minyak untuk pesawat dari kelapa sawit. Ini luar biasa teman-teman ya. Mungkin di dunia baru kali ini ya berita yang muncul seperti ini ya. Karena kita tahu ya bahan bakar pesawat itu levelnya di atas bensin teman-teman ya. Ini orang Indonesia sudah bisa menciptakan bahan bakar untuk pesawat dari kelapa sawit. Waduh, luar biasa ini ya. Dan memang ya kalau kita melihat ya, produk-produk yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit ini memang lumayan banyak ya. Produk turunannya juga banyak sekali teman-teman ya. Dan bolehlah kita berbangga
Kalau benar ini bisa diteruskan, ya, Indonesia bisa menciptakan minyak buat pesawat terbang dari minyak kelapa sawit. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Dan tentunya ditunjang dengan hasil dari kelapa sawit Indonesia sendiri yang lumayan besar, teman-teman, ya. Terbang dilakukan selama 1 jam dan berhasil melintasi area udara Pelabuhan Ratu. 1 jam itu Pesawat lama. tersebut kemudian kembali terbang dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari Gila. hasil uji terbang tersebut, tim peneliti menyampaikan hasil SAF memiliki jenis bioaftur J2.4 pada tipe Bioaftur. Boeing 737-800 menunjukkan respon pesawat sangat baik dan terkendali. Kemudian uji coba kedua dilakukan pada tanggal 27 di bulan yang sama. Kali ini pesawat melaksanakan kegiatan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Adi Sumarno, Surakarta menggunakan bahan bakar bioaftur. Wah, luar Artinya, biasa. pesawat Gede loh. melakukan uji coba menggunakan bioaftur PP dari Jakarta Solo. Untuk Bioaftur. mempersiapkan penerbangan tersebut, Pertamina melakukan pengisian SAF melalui Soekarno-Hatta di Cengkareng pada Kamis 26 Oktober. Kemudian pengisian SAF juga dilakukan di depot pengisian Bandar Udara Adi Sumarno Surakarta sebelum armada kembali ke Soekarno-Hatta di sore hari. Menurut pengamat penerbangan, Bapak Alvin Lee, bioaftur sejatinya sudah menjalani pengujian yang cukup lama, sekitar 13 tahun. Dengan demikian, Pertamina SAF tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga sangat aman karena memiliki standar internasional. Selain itu, bioaftur ini bisa bertahan pada temperatur minus 30 sampai minus 40 derajat Celcius. Pada kondisi tersebut, teruji bahwa tidak membeku dan karakter kimianya tidak berubah. Artinya, bioaftur bisa dibawa pesawat terbang hingga di atas 30.000 hingga 40.000 kaki. Sedangkan rata-rata internasional, pesawat komersial terbang pada ketinggian 35.000 kaki. Dan yang lebih membanggakan, sejauh sepengetahuan saya, ya mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi nih. Jika kalian tahu lebih banyak mohon dikoreksi ya. Indonesia adalah negara kedua setelah Finlandia yang berhasil mengembangkan bioaftur. Manfaat bioaftur ini sangat besar bro, bukan hanya bagi kelangsungan lingkungan namun juga bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, pemanfaatan bioaftur akan semakin memberikan ruang yang lebih luas bagi komoditas minyak sawit untuk dijadikan sebagai sumber energi selain menjadi biodiesel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto bahwa pemerintah memperkirakan rata-rata konsumsi harian bioaftur bisa mencapai 14.000 kiloliter. Dengan demikian, potensi pasar bioaftur di dalam negeri saat ini mencapai sekitar 1,1 triliun per tahun. Hal itu menandakan pengembangan bioaftur juga akan memberikan dampak positif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aftur. Menurut dosen ITB, Iman Kertolaksono, bioaftur kelapa sawit memiliki sejumlah keunggulan seperti rendah emisi dan yang paling penting tidak perlu infrastruktur baru dan mengubah engine pesawat karena unsur karbon bioaftur cocok dengan mesin pesawat terbang. Dengan demikian, jika Indonesia bisa memproduksi lebih banyak bioaftur dari kebutuhan dalam negeri, potensi ekspor bioaftur Indonesia ke negara lain, termasuk Eropa, itu sangat besar karena bioaftur bisa digunakan pada semua jenis pesawat komersial, bro. Padahal, bioaftur J2.4 dihasilkan dari bahan baku 2% dan hanya 2,4% minyak sawit yang dimurnikan dengan menggunakan katalis merah putih. Sebagai informasi nih, katalis adalah unsur kimia yang juga berfungsi untuk mempercepat laju reaksi tanpa mengganggu keseimbangan reaksi tersebut. Dan Indonesia juga berhasil menciptakan katalis sendiri bernama katalis merah putih. Oh, ini katalis. Nah, bisa bayangkan tuh, hanya sekitar 2,4% campuran bisa menghemat 1,1 triliun rupiah per tahun. Sedangkan pada tahun 2025 nanti, pemerintah menargetkan akan meningkatkan menjadi bioaftur 5%. Hal ini hampir samalah seperti biodiesel yang juga merupakan buatan Indonesia. Dulu pertama kan biodiesel campurannya hanya 10% tuh yang dikenal dengan B10, kemudian meningkat menjadi B20, B30,
hingga sampai Semakin B35 baik seperti ya. sekarang. Yang ditargetkan nanti sampai B100 kan, seperti itu. Bertahap lah bro. Saat ini produksi SAF hanya dilakukan di kilang Cilacap dengan kapasitas produksi baru sebesar 1.350 kiloliter per hari. Maka dari itu, pemerintah melalui BUMN Pertamina sedang mempersiapkan 2 kilang minyak sekaligus untuk memproduksi bioaftur, yakni bahan bakar pesawat hasil campuran aftur dengan minyak kelapa sawit di kilang Pelaju Palembang dan kilang Dumai. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bro, dan semoga nih mengubah kalian, khususnya warga Indonesia sendiri yang suka underestimate kepada bangsanya sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah informasi yang menarik sekali dan juga membanggakan bagi kita masyarakat Indonesia, di mana Indonesia sudah bisa menciptakan minyak ya, bahan bakar buat pesawat dari minyak kelapa sawit, namanya bioaftur ya. Dan ini agak main-main loh, ini minyak bisa buat nerbangin pesawat terbang ya, berarti di atasnya bensin kali ya kualitasnya teman-teman ya. Dan tentunya kita harus bangga ya kalau ngomongin masalah penghargaan terhadap pemerintah yang sering menganggap enteng ya para jenius orang-orang Indonesia. Memang sering terjadi ya, dan prestasi itu terkadang justru malah dihargai di luar negeri. Tapi mudah-mudahan dengan pemerintah sadar bahwasanya anak-anak bangsa itu juga banyak yang jenius ya, akan lebih dihargai lagi karya-karya mereka. Oke, demikian teman-teman ya, sebuah informasi yang menarik banget yang saya ambil dari info Wibisana dengan judulnya Indonesia berhasil ciptakan bahan bakar minyak dari kelapa sawit. Oke, menurut teman-teman gimana? Silahkan bisa berkomentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.